Iya, selamat siang. Suara saya terdengar? Selamat siang Pak, terdengar Pak. Pak. Kecil atau besar? Bisa jelas terdengar atau kecil? Jelas Pak. Jelas, Jelas, ya, Pak. oke. Nanti kalau ada apa-apa di info saja ya. Bisa dibahas dengan sebelah. Saya share screen ya. Materi ini pernah saya share belum ya? Saya pernah share materi ini belum ke grup? Halo? Suara saya terdengar? Cek, suara saya terdengar? Dengar Pak. Saya pernah share materi ini belum ke grup WA? Halo? Oke, nanti saya share aja kalau memang belum ya. Oke, kita hari ini akan melanjutkan terkait dengan panduan kapasitas jalan Indonesia, modul simpang apil, simpang dengan alat pengatur isyarat lalu lintas gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke sana gitu ya, sebelum kita masuk ke PKJ itu, maka kita perlu memahami dulu apa itu simpang gitu ya. Nah, sebenarnya simpang itu adalah satu pertemuan dari ruas gitu ya. Nanti dari ruas yang bertemu nanti akan membentuk satu simpang.
Nah, di PKJI itu nanti akan memuat simpang bersinyal gitu ya, yang sekarang disebut dengan istilah simpang apil, dan simpang, atau kalau disebut simpang berarti dia simpang yang tidak dengan apil, tidak bersinyal. Artinya ada dua kelompok besar pengendalian simpang nanti ya. Yang satu diatur dengan lampu lalu lintas, atau yang sekarang dikenal dengan istilah apil. Yang satu lagi menggunakan prioritas gitu ya. Jadi tidak dengan lampu, artinya dia menggunakan priority rule. Jadi siapa yang masuk duluan itu biasanya diprioritaskan. Nanti Anda bisa lihat di undang-undang lalu lintas ketika masuk simpang, ketika waktunya bersamaan, mana yang harus didahulukan gitu ya. Nah, kalau kita berbicara simpang bersinyal, nanti ada dua kelompok pengendalian gitu ya. Jadi yang satu adalah kondisinya antar simpang itu tidak dihubungkan pengendalian lampunya gitu, atau istilahnya itu dia isolated, jadi terpisah atau berdiri sendiri gitu ya. Jadi pengaturan satu simpang itu nanti waktu sinyalnya tidak dipertimbangkan dengan simpang yang lain yang berdekatan gitu ya. Jadi dia asumsinya isolated, dia berdiri sendiri. Ada lagi nanti yang menggunakan koordinasi, artinya antar simpang dengan simpang yang berikutnya itu waktu sinyalnya itu dikoordinasikan. Biasanya pertimbangannya adalah flow atau maximize flow, atau nanti juga bisa minimize delay-nya, minimize tundaan. Nah, tentu ada cara-caranya nanti bagaimana kita mengkoordinasikan simpang yang berdekatan. Nah, simpang yang dikendalikan dengan apil, dengan lampu, dengan sinyal, ini nanti ada dua kelompok besar. Nanti yang waktu pengendaliannya tetap. Jadi kalaupun terjadi perubahan kondisi di lapangan, biasanya perubahan volume begitu, waktu sinyalnya tidak ikut berubah begitu ya. Itu yang disebut sebagai fixed time. Jadi waktu hijau, waktu siklus itu sudah dihitung fix gitu. Kalaupun terjadi perubahan volume atau arus kendaraan di masing-masing kaki, nanti waktu sinyalnya tidak berubah gitu ya. Yang berikutnya lagi adalah actuated. Jadi waktu hijau dan waktu siklusnya disesuaikan dengan kondisi arus. Ketika arusnya berubah, maka nanti alokasi waktu hijaunya juga berubah begitu ya. Nah, tentu hal ini nanti perlu detektor jadinya ya, yang bisa mendeteksi adanya perubahan tadi. Nah, kalau Anda amati nanti di lapangan, sebenarnya nanti kalau Anda survei begitu, Anda ketemu dengan simpang yang tidak bersinyal atau bukan simpang apil atau simpang biasa. Kalau di situ nanti ada petugas atau polisi lalu lintas yang mengatur pergerakannya, jadi kaki mana yang didahulukan, kaki mana yang disuruh berhenti begitu, maka kondisi simpang itu nanti termasuk kategorinya sebenarnya ya, kategorinya termasuk atau mendekati kondisi simpang bersinyal actuated gitu ya, simpang yang bersinyal yang waktunya itu disesuaikan dengan arus. Jadi kalau nanti Anda survei, simpangnya tidak bersinyal, tapi ada petugas di situ yang mengatur, maka nanti akan Anda ketemukan flow atau arus atau volume yang bisa lewat simpang itu lebih tinggi daripada kapasitas simpang yang tidak bersinyal. Karena memang sesungguhnya perilakunya sudah mendekati perilaku vehicle actuated signal gitu ya. Jadi
Tugas kepolisian nanti yang akan mengatur mana yang dilakukan dan seterusnya untuk dengan melihat perubahan. Itu kira-kira ya. Nanti kalau Anda ketemu simpang bersinyal, kemudian Anda dekati perhitungannya dengan simpang tak bersinyal, ternyata nggak bisa dihitung begitu ya. Karena volume yang lewat itu melebihi yang biasa ditemukan biasanya begitu. Jadi ada kondisi-kondisi itu. Dan kalau itu biasanya terjadi ketika simpang tidak bersinyal tapi diatur oleh petugas. Gitu ya. Oke. Berikutnya lagi adalah simpang terkoordinasi atau yang disebut sebagai coordinated intersection atau coordinated junction. Ya. Nanti ada full actuated. Jadi ada fully actuated itu berarti nanti detektornya akan dipasang di semua pendekat, di semua kakinya. Ada yang semi actuated. Kalau ini berarti detektornya akan dipasang di pendekat minor. Jadi kalau ada simpang nanti ada kaki yang besarnya atau ada lajur utamanya, kemudian ada lajur yang lebih kecil. Ada kaki yang diutamakan gitu, disebut dengan major. Dan ada kaki yang dikalahkan gitu dengan kaki minor gitu ya. Nah, biasanya nanti detektor akan dipasang di minornya. Jadi semi actuated itu biasanya dipasang di minor. Jadi ketika di minor nggak ada volume kendaraan atau tidak ada arus yang lewat, tentu alokasinya akan diberikan pada pendekat-pendekat majornya, gitu ya. Ketika dia ada kendaraan yang atau flow yang lewat, baru nanti dialokasikan. Kira-kira gitu. Nah, apa guna sinyal? Apa guna apil, gitu ya? Yang pertama tentu menghindari kemacetan simpang akibat konflik. Saya perlu ingatkan lagi ada konflik lalu lintas itu ada 4 seingat saya. Jadi nanti ada crossing, ada diverging, ada merging, ada weaving gitu ya. Nah, 3 konflik itu adanya di ruas atau ada di gerakan-gerakan yang sejajar. Jadi yang weaving, merging dan diverging itu di lane yang searah begitu ya. Sementara crossing itu lane yang memang bersilangan gitu ya. Jadi ketika kita berhadapan dengan simpang, tentu di semua jenis konflik itu ada di situ. Nah, ketika kita berbicara simpang bersinyal, nanti yang sangat diperhatikan nanti adalah konflik crossing gitu ya. Kita lihat seperti apa. Jadi gunanya sinyal, gunanya apil ini adalah untuk menghindari kemacetan akibat konflik arus lalu lintas di simpang. Apalagi kalau pengguna jalannya tidak mematuhi rule-nya, begitu, tidak mematuhi aturannya, gitu ya. Kalau berebut, gitu ya. Nah, simpang yang tidak dikendalikan dengan baik atau simpang yang penggunanya nanti berebut, dalam satu kondisi bisa saja nanti terjadi interlocking, terjadi kuncian, begitu ya. Ketika yang bersilangan itu nggak ada yang mau ngalah, kira-kira gitu. Nanti bisa saja terjadi interlocking. Nah, kalau sudah seperti itu mengurainya agak lama. Nah, tentu nanti akan berpengaruh pada simpang-simpang berikutnya. Oke, yang berikutnya lagi adalah memberikan kesempatan pada kendaraan atau pejalan kaki untuk memotong, gitu ya. Jadi kalau lampu ini ditaruhnya di simpang, biasanya untuk menghindari konflik, gitu. Ada juga lampu yang ditaruhnya itu di ruas, gitu ya. Biasanya ini dipergunakan untuk memberikan kesempatan pada penyeberang jalan untuk bisa menyeberang. Kalau tidak difasilitasi dengan penyeberangan yang tidak sebidang, gitu ya. Untuk ruas-ruas yang volumenya tinggi, dia biasanya menggunakan sinyal ini untuk memberikan kesempatan pada pejalan kaki untuk memotong. Kalau Anda mau amati, ada di Bandung itu di Jalan Wastu Kencana yang dekatnya dengan kantornya wali kota itu. Jadi nanti
penyeberang jalan itu kalau mau dia menyeberang dia tinggal memencet tombolnya, jadi ada push buttonnya gitu ya. Nah, tentu konflik lalu lintas ini dalam satu kondisi bisa menyebabkan kecelakaan gitu ya. Apalagi kalau kecepatannya cukup tinggi, maka fatalitas dari kecelakaan itu akan naik gitu ya. Apalagi nanti kalau benturannya antar kendaraan yang pengendaranya itu tidak mempunyai pelindung gitu ya. Kan bisa sepeda motor atau kendaraan dengan pejalan kaki. Nanti itu benturannya cukup fatal ya. Jadi ada 3 fungsi utama ini kalau sinyal mau digunakan gitu ya. Nah, berikutnya lagi terkait dengan karakteristiknya gitu ya. Jadi sinyal ini digunakan untuk mendistribusikan pemakaian simpang atau mendistribusikan kapasitas pada pengguna. Jadi siapa yang berhak menggunakan simpang itu, dia adalah pengguna yang mendapatkan alokasi sinyal yang berwarna hijau, begitu ya. Jadi yang berwarna hijau itu dia berhak menggunakan simpang, jadi boleh berjalan. Selain yang hijau tentu dia tidak berhak berada di situ. Sama yang merah ya, kalau yang kuning biasanya itu the warning. Nah, artinya apa? Artinya berarti ketika kita menghitung kapasitas simpang bersinyal, berarti kita menghitung penggunaan simpang itu pada saat hijau. Jadi menghitung kapasitas berarti menghitung alokasi sinyal pada saat hijau. Nah, kalau Anda lihat nanti jenis konflik, nah ini konfliknya konflik crossing ya di sini ya. Konflik tadi ada 4, ada diverging, merging, weaving, dan crossing. Nah, kalau kita lihat konfliknya crossing itu dari arah yang bersilangan gitu ya. Maka di simpang itu nanti ada konflik utama atau primary konflik, ada juga konflik kedua atau secondary konflik. Nah, seperti ini. Nah, ini semua crossing ya, ini semua crossing. Crossing itu artinya dari arah yang memang bersilangan. Nah, yang warna hitam ini berarti ini konfliknya adalah konflik primer. Jadi konflik crossing yang terjadi dari arah yang bersilangan memang. Dari kaki yang bersilangan. Sementara yang warna putih yang ini begitu. Ini adalah secondary conflict. Jadi crossing tapi dari arah yang tidak bersilangan. Contohnya ini jalan lurus gitu ya. Ini belok kanan dari arah depannya. Maka ini konfliknya adalah konflik crossing sebenarnya kalau di simpang ya. Cuman dia crossing dari arah yang bukan bersilangan. Sehingga dalam kondisi ini biasanya pengendara masih cukup bisa bereaksi. Artinya apa? Artinya nanti ketika Anda mendesain simpang apel ini dalam satu hijau, jadi dalam satu waktu hijau, itu tidak diizinkan adanya konflik-konflik primer ini gitu ya. Jadi konflik primer itu tidak boleh ada di satu hijau atau ada di satu fase. Jadi dalam satu fase itu tidak boleh ada konflik primer. Tapi dia boleh ada konflik sekunder. Masih diizinkan. Gitu ya. Ini rule paling utama. Jadi ketika nanti Anda mendesain fase itu berarti alokasi hijau untuk set gerakan tertentu. Nah, set gerakan dalam satu hijau itu tidak boleh ada konflik primer. Itu ya, tidak boleh ada. Hati-hati di situ ya. Tapi kalau sekunder masih boleh. Oke. Berikutnya lagi adalah apabila terjadi konflik sekunder dan primer tadi gitu ya, maka dalam satu fase tidak boleh ada konflik primer tapi boleh ada konflik sekunder. Ini contohnya kalau ada simpang
dengan 5 lengan, dengan 5 kaki, dengan 4 kaki atau 4 pendekat, begitu ya, ada jalan A dan jalan B. Kalau Anda mengaturnya dengan 2 fase, berarti Anda mengalokasikan ada 2 set hijau. Nanti ada set fase 1 dan ada set fase 2. Nah, fase 1 ini untuk gerakan dari atas ke bawah dan bawah ke atas, gitu ya. Berbarengan. Berarti nanti dia ada konflik crossing sekunder di sini. Aman di sini. Oke. Sampai sini bisa dipahami? Nah, kondisi ketika dari arah, kalau saya dapat hijau, kemudian dari depan saya berbarengan dengan belok kanannya, maka dari arah bawah ini, pendekat dari arah bawah, ini yang disebut dengan pendekat terlawan. Kalau saya lurus ini, tidak berbarengan dengan belok kanan dari arah depan saya, atau saya bebas dari konflik sekunder, maka pendekat dari arah sini disebut dengan pendekat terlindung. Nanti ada terlawan dan terlindung, gitu ya. Nah, pengaturan fase dalam satu simpang paling sedikit itu 2 fase, paling sedikit, gitu ya. Nah, berikutnya lagi, semakin banyak fase, nanti akan semakin banyak waktu hilang, akan menurunkan kapasitas simpang ini secara keseluruhan. Menambah fase berarti mengurangi konflik. Artinya nanti akan meningkatkan keselamatan. Tapi menambah fase itu artinya menambah waktu hilang. Atau dia akan mengurangi kapasitas simpang secara keseluruhan. Oke ya, displaynya nanti berarti fase 1, ketika fase 1 itu hijau. Hijau itu warna ini ya, berarti ya hijau ya. Kalau fase 1 hijau, maka fase 2 pasti merah. Kalau ada 3 fase, kalau fase 1 hijau, maka fase 2 dan fase 3 pasti merah. Kalau ada 4 fase 1 hijau, fase 2, 3, 4 pasti merah. Bergantian begitu. Nah, ketika fase 2-nya hijau, maka fase 1-nya merah. Jadi hijau ini hanya dialokasikan untuk 1 fase. Jadi kalau ada 2 fase, kalau 1 hijau, 1-nya pasti merah. Kalau ada 3 fase, 1 hijau, 2-nya pasti merah. Begitu. Dari sini ada pertanyaan? Oke ya. Ya, ini displaynya nanti seperti itu. Oke, lanjut. Kalau Anda mati, nanti ada yang disebut sebagai waktu antar hijau atau intergreen. Itu isinya adalah kuning dan merah semua. Kalau saya perlihatkan di sini, ini ada satu kondisi nanti dia kuning dan merah semua. Lihat di sini ya. Jadi ada satu kondisi nanti fase 1 dan fase 2 itu sama-sama merah. Ini disebut dengan merah semua atau all red. Gitu ya. Nah, waktu merah semua ditambah waktu kuning, ini yang disebut sebagai waktu antar hijau atau intergreen gitu ya. Oke, kita balik ke sini. Nah, apa gunanya waktu antar hijau? Itu gunanya adalah memberikan waktu perpindahan dari satu hijau ke hijau yang lain. Nanti isinya kuning. Kuning itu fungsinya adalah memberikan peringatan pada kendaraan yang sedang bergerak bahwa fase akan berakhir. Kalau dia diberikan pada hijau ke merah gitu ya. Ada juga yang kuning itu diberikan pada merah ke hijau. Itu artinya yang sedang dalam kondisi berhenti diberitahu nanti sebentar lagi akan berubah. Tentunya kalau dari merah ke hijau begitu ya. Nah, prinsip dasarnya adalah kuning ini memberikan warning bahwa sebentar lagi fase Anda akan berubah begitu ya. Kalau diberikannya pada hijau kemudian merah berarti diberikannya pada yang sedang bergerak. Kalau yang sedang bergerak hati-hati. Sebentar lagi akan merah kira-kira begitu. Kalau diberikannya pada yang merah, siap-siap, sebentar lagi mau hijau. Jadi kuning ini adalah warning
itu ya peringatan bahwa fase akan berakhir. Sementara yang merah semua, yang tadi ya kondisinya, kalau nanti ada 4 fase berarti 4-4-nya itu merah, gitu ya. Kalau ada 3 fase berarti 3-3-nya nanti merah. Fungsinya apa? Ini fungsinya adalah untuk menjamin kendaraan yang sedang ada di simpang itu bisa keluar tanpa terjadi konflik dengan kendaraan yang berikutnya, yang awalnya dia merah kemudian hijau. Jadi yang awalnya hijau kemudian merah, kalau dia masih ada di tengah, maka nanti ini diberi kesempatan agar dia keluar dari daerah konflik itu, sehingga yang awalnya hijau, awalnya merah kemudian hijau itu nanti kalau dia bergerak tidak berbenturan. Jadi merah semua ini fungsinya adalah untuk waktu evakuasi, gitu ya. Yang sedang ada di simpang bisa cepat keluar. Coba ini, berarti kan? Oke, tadi sudah disampaikan, menambah fase, menambah waktu siklus, kemudian mengurangi kapasitas simpang secara keseluruhan karena ada waktu hilang yang semakin besar. Waktu hilangnya tadi ada di intergreen tadi, yang merah semua, salah satunya ya. Ada juga kondisi hilang akibat kendaraan yang awalnya diam disuruh bergerak itu kan tidak bisa otomatis mencapai kecepatan yang diinginkan gitu ya. Ada lag-nya, ada jedanya. Nah, itu juga akan mengurangi kapasitas sebetulnya. Nah, pada saat hijau tadi bergerak tadi ada ya terlawan dan terlindung gitu ya. Tadi sudah disampaikan, tinggal dibaca begitu. Anda bisa lihat nanti seperti apa yang terlawan dan seperti apa yang terlindung gitu ya. Bisa dilihat dari skema ini. Nah, berikutnya lagi adalah nanti ada istilah arus jenuh. Arus jenuh itu adalah arus maksimum yang bisa dipertahankan. Jadi yang kendaraan yang awalnya dapat merah, kemudian dia hijau, itu tidak otomatis flow-nya nanti flow maksimumnya. Ya kan dari diem, mulai bergerak, makin lama makin cepat, sampai kecepatannya konstan headway antar kendaraannya minimum itu biasanya begitu ya. Nah itu akan terjadi arus maksimumnya, arus jenuhnya gitu ya. Nah secara empirik nanti ini sangat tergantung pada perilaku pengendara begitu ya. Kalau pengendaranya fokus, kemudian juga dia bereaksi dengan cepat, maka waktu hilangnya ini juga nanti akan semakin sedikit. Tapi kalau pengendaranya responnya lambat, maka nanti ini juga akan lebih landai begitu ya. Nanti ini ada kemungkinan lebih landai atau dia lebih cepat gitu. Sangat tergantung pada karakteristik pengendara. Nah ini arus jenuh. Nanti ini yang kita lihat. Nah ini ada model dari Acli gitu ya. Ini dari Australia ini. Nah, Pak Inggris ya Australia ingat saya. Yang bawah ini adalah display lampu. Yang gelap ini berarti merah gitu ya. Yang terang ini atau yang tidak diwarnai ini berarti dia warna hijau gitu ya. Nah, ketika dia merah kemudian hijau, maka kendaraan itu kan baru mulai bergerak begitu ya. Dia akan naik begitu sampai nanti flow maksimumnya itu atau arus jenuhnya itu. Terus kemudian kan dia diberi merah. Ada yang diberi kuning dulu sebelum merah untuk bersiap-siap, maka dia akan flow-nya berkurang sampai satu titik, nanti tidak ada yang lewat lagi. Oke, nah arus jenuh ini akan tercapai bukan pada saat begitu hijau begitu ya. Nanti ada lag-nya ini, ada kehilangan awal di sini ya. Nah kemudian ketika dikasih merah, itu tidak langsung flow-nya bisa berhenti begitu ya. Jadi ini ada tambahan. Jadi nanti kapasitas itu, ini kalau ini ada waktu hijau efektif ini ada flow jenuhnya ini, nanti dikurangi kehilangan di awal ini, ditambahkan tambahan di akhir gitu ya. Jadi ketika dia disuruh berhenti, tidak bisa langsung tiba-tiba berhenti lah, gitu. Ketika disuruh bergerak, dia tidak bisa langsung tiba-tiba bergerak. Nah ini model dasar dari
kapasitas di Simpang yang diajukan oleh Adli tahun 1989. Oke ya, di sini ada kuning dan merah semua, berarti ini adalah waktu antar hijau yang pertama. Nanti di sini ada kuning dan merah semua di sini, nanti ada waktu antar hijau kedua. Jadi ketika semakin banyak fase, akan semakin banyak waktu antar hijau, akan semakin banyak merah semua, akan semakin banyak waktu hilang. Belum lagi kondisi-kondisi seperti ini, ya, kondisi seperti ini. Ini juga akan menyebabkan kapasitas akan menurun. Jadi bisa dipahami ya, ketika semakin banyak fase, maka akan semakin banyak waktu hilang, kapasitas simpang secara keseluruhan dia akan berkurang. Jadi cara yang paling pertama meningkatkan kapasitas simpang bersinyal tentu dengan mengurangi jumlah fase, gitu ya. Tapi juga harus dilihat nanti kondisinya seperti apa. Nanti ada kondisi-kondisi yang tidak mau ya tidak bisa melakukan setting opus gitu ya, setting ketika saya bergerak lurus berbarengan dengan belok kanan dari depan saya. Kalau belok depan dari kanan saya cukup besar, ingat saya di MKJI dan jadi itu batasannya saya lupa antara 200 sampai 250 cm per jam gitu, tinggal cek. Kalau belok kanannya udah lebih besar dari nilai itu, sebaiknya belok kanannya dipisah gitu ya, jangan dijadikan satu fase, jangan dibikin pendekat itu nanti opus atau terlawan. Di kapasitasnya akan anjlok gitu ya. Meskipun nanti kalau nanti Anda ketemu di lapangan bahwa belok kanannya itu besar, padahal nanti tabelnya itu hanya sampai nilai tertentu, nanti biasanya diizinkan untuk melakukan ekstrapolasi. Nanti ada cara ekstrapolasinya, nanti tinggal dibaca ya. Tapi kapasitas secara keseluruhan dia akan drop biasanya gitu. Ya. Nah, kalau Anda lihat lingkup nanti tentu simpang apel ini bisa digunakan untuk menetapkan waktu sinyal, kapasitas, dan perilaku. Perilakunya nanti ada tundaan, panjang antrian, dan rasio kendaraan terhenti. Jadi nanti dia bisa menghitung waktu sinyal yang cocok untuk kondisi itu. Gitu. Dia juga bisa menghitung kapasitas, dan dia juga bisa menghitung perilakunya. Perilakunya nanti isinya adalah tundaan, panjang antrian, dan rasio kendaraan terhenti. Nah, panduan ini mengambil asumsi simpangnya itu isolated gitu ya. Jadi ketika Anda menghitung dengan PKJI atau MKJI itu, maka asumsinya simpang itu tidak terpengaruh oleh simpang lain. Nah, kira-kira gitu. Kalau satu simpang terpengaruh oleh simpang lain, tentu kondisi itu tidak bisa dihitung dengan pendekatan MKJI. Apakah kalau Anda hitung keluar angkanya, ya keluar gitu ya. Tapi apakah angkanya itu representatif? Tentu saja tidak. Bayang ya. Sama di ruas juga sama. Ruas itu di MKJ itu artinya ruas itu tidak terpengaruh oleh sesuatu di ujung atau di akhir dari ruas itu. Jadi ruas itu isolated. Gitu ya. Kalau dia terpengaruh, misalkan ada ruas gitu ya, misalkan ada ruas, di depannya ada simpang. Nah simpangnya ini mengalami masalah, kemudian antriannya panjang sampai ke ruas. Nah ketika Anda menganalisis ruas dalam kondisi seperti itu, dengan pendekatan MKJI ya tentu tidak appropriate, tidak representatif. Kondisinya tidak bisa dihitung dengan pendekatan MKJI. Jadi MKJ itu ada modul-modul itu dan modul-modul itu asumsinya semuanya isolated gitu ya, tidak terpengaruh oleh bagian dari jalannya. Ya. Nah, simpangnya nanti hanya ada dua kategori dia, ada simpang 4 dan simpang 3 lengah. Kalau lebih dari itu gimana? Ya MKJI belum bisa menghitung itu gitu ya. Kalau mau dipaksakan ya terhitung, gitu. Representatif tentu tidak, mesti hati-hati. Gitu ya. Nah model dasarnya nanti kapasitas itu adalah C itu harus jenuh begitu, dikalikan dengan waktu hijau dibagi dengan waktu siklus. Jadi kapasitas satu pendekat itu adalah
arus jenuh di pendekat itu dikalikan waktu hijau dibagi dengan waktu siklus atau proporsi dari waktu. Sementara arus jenuh nanti adalah arus jenuh dasar dikalikan dengan faktor koreksi. Faktor koreksinya banyak ya, selalu kaitannya dengan geometrik, lingkungan atau hambatan samping dan lalu lintas. 3 hal itu yang dilihat nanti. Nah, sementara C0 ini salah ini bukan S0 ya, ini C0. Ini masih menggunakan istilah di MKJI. MKJI itu istilahnya menggunakan bahasa Inggris. Jadi sebenarnya sama, cuman PKJI di Indonesiakan begitu sehingga notasinya menjadi notasi Indonesia begitu. Yang S itu kan saturated sebenarnya ya. Jadi S0 berarti kondisi arus jenuh dasar. C0 berarti kondisi arus jenuh dasar. Jadi ini bukan S0 ya, ini harusnya C0 tadi daripada ini harusnya C. Jadi kenapa? Nah, faktor penyelesaian itu nanti ada ukuran kota. Ini nanti merepresentasikan sebenarnya agresivitas pengemudi gitu ya. Asumsinya semakin besar kota itu kondisi kendaraannya semakin banyak dan biasanya tingkat kemakmurannya tinggi, maka kendaraan-kendaraannya biasanya lebih baru, lebih responsif. Kemudian juga kondisi operasionalnya biasanya lebih terburu-buru, jadi lebih agresif. Kemudian hambatan samping, ini kaitannya dengan 4 hal kemarin ya. Hampir seperti ruas, cuman cara menghitungnya nanti agak berbeda. Gitu ya. Hampir seperti ruas, tapi cara menghitungnya agak sedikit berbeda. Nanti tinggal dibaca. Kemudian kelandaian. Jadi pendekatnya nanti naik apa turun gitu ya. Kadang-kadang simpang itu tidak benar-benar flat gitu ya. Tapi asumsi dasarnya sebenarnya simpang itu akan berdiri pada kondisi medan datar. Perkotaan itu medannya datar. Gitu. Memang ada satu kondisi di mana kalau Anda melihat secara rinci, ada beberapa simpang yang tidak flat gitu ya, ada kondisi naik atau turun. Ini ke arah simpang pokoknya ya. Jadi kalau naik positif berarti ke arah simpangnya itu nanjak. Kalau ke arah simpangnya turun berarti negatif. Kemudian parkir. Nah di simpang itu tidak boleh ada kendaraan parkir gitu ya. Jadi nanti di pendekat simpang itu boleh parkir, nanti ada jarak tertentu dari simpangnya dia tidak boleh. Jadi tidak boleh parkir di simpang ya. Ingat, jangan maksa parkir di simpang. Itu simpang itu daerah terlarang untuk parkir. Karena itu daerah-daerah yang kritis dan juga daerah-daerah yang rawan terhadap kecelakaan. Kemudian dari lalu lintas nanti akan dilihat kendaraan belok, entah belok kanan maupun belok kiri, PKA maupun PKI begitu ya. Jadi dilihat proporsinya, prosentasenya. Kendaraan belok kanan ini nanti akan mengganggu, prinsipnya gitu. Kendaraan belok kiri ini umumnya kalau nanti diberi lajur khusus begitu, dia akan meningkatkan kapasitas. Jadi pada saat merah dia boleh jalan. Atau istilahnya kalau dulu itu left turn on red, sekarang di bahasa Indonesia kan menjadi belok kiri jalan terus. Nah ini kondisi secara umum pada saat ini tahun-tahun 91 ini. Ya. Tahun barunya Anda sebenarnya bisa foto juga ya. Pendekat terlindung tidak ada konflik dari kendaraan belok kanan dari arah yang berlawanan. Gitu ya. Kemudian ini pada pendekat terlindung tanpa median
kendaraan belok kanan ini sering sekali menggunakan lajur lawan. Ini tipikal Indonesia ini ternyata ya. Jadi kadang-kadang yang belok kanan itu memaksa begitu ya. Kemudian jika tidak ada median, maka belok kanan ini malah biasanya menutup, memblok pergerakan dari arah depan biasanya. Banyak ditemuin. Ini di Indonesia model-model gitu banyak ya. Dan ini tidak akan Anda temui di Eropa, tidak akan Anda temui di Asia. Asia, Jepang, Korea, begitu enggak lah. Jepang itu bahkan motor itu akan mengikuti lacur gitu loh. Dia akan ikut antri di belakangnya mobil. Ya mungkin bagi kita melihatnya lucu ya, tapi orang lain melihat kita itu aneh juga gitu. Kok pada menyerobot gitu. Memang tidak diajarin mengantri. Nah, kira-kira gitu bahasanya ya. Kita terkenal tidak mau mengantri terus. Oke. Berikutnya lagi adalah kendaraan pada terlawan, gerakan belok kanan. Ini tidak menghormati hak pemakai jalan bagi yang lurus. Nanti kalau Anda lihat di Undang-Undang Lalu Lintas, maka gerakan belok itu harus mengalah terhadap gerakan lurus sebenarnya ya. Jangan terbalik begitu ya. Lurus itu diprioritaskan. Yang belok itu mestinya menunggu. Kalau di kita kayaknya mungkin rule-nya beda ya. Kemudian rasio motor yang sangat tinggi di Indonesia, gitu ya. Sehingga ketika mengantri di kaki simpang bersinyal atau kaki simpang apel itu dia suka nyelip-nyelip gitu loh. Suka merangsek masuk. Akhirnya menurut penelitian dari bidang jalan lalu lintas apa namanya? Kok lupa saya. Pusjatan, di Pusjatan ya. Menurut penelitian itu, maka lebih baik kita memberikan alokasi menunggu bagi kendaraan roda 2 itu. Karena kalau nggak dikasih alokasi itu dia malah nyerobot gitu. Maka nanti Anda akan kenal istilah ruang henti kendaraan RHK. Kalau Anda simpang-simpang perkotaan kota-kota besar biasanya di simpang-simpang bersinyal itu di depan itu dikasih blok, dikasih tanda begitu, dikasih marka. Kalau Anda mati jalan Baros yang dari arah tol itu juga sudah itu ya. Itu di depan itu untuk sepeda motor gitu ya. Tapi sudah dikasih tanda begitu kadang-kadang mobilnya juga nyerobot masuk gitu ya. Jadi memang suka aneh-aneh kita itu. Kalau nggak ada aturan kok ya aneh begitu ya, tapi begitu ada aturan kok ya dilanggar begitu ya. Apa memang kita itu suka melanggar aturan? Saya nggak ngerti juga. Nah biasanya kalau kebiasaan seperti itu kemudian kita nanti keluar negeri ya masalah begitu ya. Ya seperti pemain bola kita lah ya. Pemain bola kita itu kalau main di Indonesia kan merasa apa ya, gerakannya itu tidak berpotensi untuk mendapatkan kartu. Tapi menurut aturan, gerakan-gerakan itu akan mendapatkan kartu begitu ya. Maka biasanya kalau bermain internasional itu ya paling sering dapat kartu kita ini. Oke, prosedur ya. Nanti prosedur hitung, nanti tinggal Anda baca. Ini bisa saya besarkan. Mana ini barang? Besar nggak? Mau membesar ya? Alah, jadi malah hilang. Mana tadi? Tadi posisinya. Oh ini dia. Kontrol. Bisa saya zoom kan? Ya.
Jadi nanti Anda bisa lihat yang pertama itu kaitannya dengan operasional analisis atau analisis operasional. Itu artinya kondisi existing sekarang itu mau dihitung kinerjanya gitu ya. Jadi Anda tidak mengubah apapun gitu ya. Nah, analisis operasional ini kalau simpang bersinyal nanti ada dua kondisi. Anda mesti hati-hati ya. Nah, yang diberikan oleh contoh ini biasanya dia diminta menghitung waktu yang cocok begitu ya. Jadi waktu hijau yang cocok untuk kondisi itu seperti apa. Nah, ini di prosedurnya seperti ini. Tapi kalau nanti Anda menganalisis kondisi existing yang simpangnya itu simpang bersinyal, kemudian sudah ada fasenya, sudah ada waktu hijaunya, Anda tidak diminta untuk mengubah kondisi itu, nanti juga bisa dihitung. Cuma hati-hati nanti waktu Anda menetapkan apa namanya di form 1 dan di form 1, 2, 3, di form 3 gitu ya. Dan form 4 juga sama nanti ya. Artinya Anda tidak diminta untuk menghitung waktu hijau yang cocok. Jadi gunakan saja waktu hijau yang ada gitu ya. Jadi analisis operasional ini nanti ada dua. Yang satu menghitung waktu hijau yang cocok gitu. Dan satunya lagi ya waktu hijau yang memang sudah ada di lapangan. Yang dikasih ya. Prinsipnya nanti ada data masukan, nanti tinggal diikuti, nanti kita lihat contohnya saja lebih mudah ya. Yang kedua untuk perencanaan, berarti nanti dilihat kinerjanya itu memenuhi syarat enggak. Kalau tidak salah, salah satu tolok ukur atau kriterianya itu adalah derajat kejenuhan. DJ ya, derajat kejenuhannya itu maksimumnya 0,85 begitu ya, 0,85. Tolong dibaca, sehingga saya 0,85. Kalau nanti kinerjanya itu menunjukkan bahwa derajat kejenuhannya tidak 0,85, 0,85 ya, dia lebih besar dari itu, maka dia perlu diperbaiki gitu. Apa perbaikannya? Perbaikannya tentu nanti kaitannya dengan tiga hal selalu ya. Lalu lintas, hambatan samping, dan geometrik. Kalau di simpang bersinyal, simpang apel, tambah satu lagi nanti. Anda melihat waktu sinyalnya. Jadi perbaikannya ada 4 kalau di simpang bersinyal. Kalau di kondisi yang lain, 3 hal. Ingat ya, 3 hal. Satu adalah geometrik, satu lalu lintas, satu lagi adalah lingkungan atau hambatan samping. Tapi kalau di simpang apel, berarti 3 tadi ditambah 1. Apa? Fase dan waktu sinyal. Ini mesti dicek ulang. Oke. Form hitungnya nanti Anda bisa lihat ya, nanti ada form hitung banyak itu. Ya, form hitung apa namanya? Masukan begitu ya, apa yang dimasukkan nanti ini tinggal dibaca ya, nanti tolong ini yang form kosong ini juga nanti di copy untuk kita latihan begitu, ada coret-coret. Dan kalau Anda ujian untuk mempercepat, maka form kosong itu tinggal di copy aja, dan tinggal isi di situ daripada nulis kebanyakan. Rasanya kemarin sudah saya ingatkan kalau terkait dengan menghitung kapasitas atau menghitung kinerja dengan MKJI atau PKJI itu, gunakan aja form kosong itu, nggak usah nulis sendiri di lembar jawab. Kelamaan itu, nggak akan cukup waktu Anda, apalagi garis-garis begitu ya. Kemarin yang menggunakan form bisa dihitung dengan jari, saya nggak ngerti juga, padahal sudah saya kasih tahu begitu ya. Saya ngerti gimana caranya mengasih tahu Anda begitu ya. Rasanya berulang-ulang dikasih tahu kok masih begitu ya. Ada yang bertanyakan? Kalau ada yang bertanyakan silakan. Bertanyakan nggak? Tidak ada yang tanyakan? Kalau tidak ada yang tanyakan, kita lihat contoh ya. Anda coba
buka formnya itu ya. Coba lihat di contoh. Kita coba share contohnya ya. Kita coba menggunakan ini sambil nanti pada saat menghitung itu kemudian ada pertanyaan ya silakan. Nah, saya coba share berarti sekarang ya. Contoh Anda buka formnya ya. Buka form, buka PKJI-nya. Nah, saya dulu. Contoh. Mana? Simpang Basmial. Kok ini? Ini dia. Zoom. Lihat. Green screen. Kenapa? Ada yang bertanyakan? Tidak? Oke, saya share. Contoh mana contoh? Buka di contoh ya, buka di contoh. Lihat nggak? Mudah-mudahan terlihat. Yang mana ya? Sudah, Pak. Yang mana yang tershare ya? Salah share ini kayaknya. Tadi yang simpang apil, Pak. Contoh-contoh tok. Share. Oke. Nah, sudah simpang apil terlihat? Oke, kita lihat contoh satu ya. Rencanakan apil. Berarti ini Anda diminta menghitung waktu sinyal dan fase sebenarnya ya untuk kondisi simpang ini. Simpangnya di Jalan Iskandar Shah, Jalan Wijaya, Jakarta. Ini sama datanya di PKJ ini rasanya. Nanti angkanya agak beda nanti. Anda diminta menghitung derajat kejenuhan, panjang antrian, tundaan dengan pengaturan 4 fase. Dengan hijau awal pada pendekat barat. Nanti seperti apa nanti kita cek ya. Kemudian juga Anda diminta kalau 3 fase, begitu ya. Datanya ada data geometrik, kemudian lalu lintas, lingkungan, waktu hijau serta waktu merah. Nanti bisa dihitung ini ya, menggunakan formulir 1, 2, 3. Hasilnya akan ditunjukkan di formulir 4 dan 5. Oke ya, nah sekarang kita lihat. Mana? Kok hilang? Ini dia. Nah ini. Kelihatan formnya? Kelihatan, Pak. Form 1 ya, kelihatan ya? Ya, saya gedein. Jadi ukuran kota ini harus Anda isi atau datanya ini harus ada. Dilihat dari apa? Dilihat dari jumlah apa namanya? Sebentar. Dilihat dari jumlah penduduk. Gedein lagi. Nah.
Kelihatan ya? Yang lainnya ini identitas saja untuk untuk melacak gitu ya. Nah, kalau dia 4 fase berarti ada fase 1, ada fase 2, ada fase 3, ada fase 4. Mohon maaf Pak, itu masih yang tadi Yang ininya, screen-nya belum ke form Pak. Belum ke form? Belum. Oh, di tempat saya Pak udah ke form ya? Bentar. Masih di simpang bersinyal, Pak. Ah. Bentar. Kok salah? Start. Simpang bersinyal contoh. Harus dibuka dua-duanya ini. Mana ya? Attachment. Formnya di mana saya naruhnya? Ini kita. Ah ya sudah. Oke. Bentar. Yang saya lihat dan yang Anda lihat beda ternyata ya. Start. Sebentar. Save. Attachment. Sudah? Atau belum? Sudah Pak. Sudah, Sudah ya? Share. So, induk. Sudah ya, terlihat ya? Sudah terlihat Pak. Oke, nah ini Anda juga harus di sebelah Anda harus ada form ya, ada MKJI itu. MKJI itu KJI ya. Jadi cara mengisinya berarti ini harus diisi berapa jumlah jiwa gitu ya. Yang lainnya identitas. Berikutnya lagi yang ini, fase-fase ini harus diisi. Kalau tadi disebut Anda diminta menghitung 4 fase, berarti dia ada lengan 4. Jadi masing-masing lengan nanti berdiri sendiri-sendiri begitu ya, bergerak sendiri-sendiri. Nah, aturannya yang bergerak itu dikasih panah. Kelihatan ya? Yang tidak bergerak berarti dia di stop gini, dikasih tanda bukan panah. Nah, rule gambar biasanya utara itu ada di atas gitu ya. Bawahnya selatan. Jadi kalau dari sini berarti ini dari arah selatan. Jadi fase 1 dari arah selatan yang bergerak. Bergerak lurus, belok kiri, belok kanan. Oke. Kemudian fase yang kedua dari utara. Lurus, belok kanan, belok kiri. Yang lainnya disuruh diem pokoknya gitu ya. Kemudian fase 3 itu dari arah mana ini? Kalau ini utara, berarti ini barat. Barat ya. Barat disuruh bergerak nih. Yang lainnya disuruh diem. Beberapa detik kemudian, baratnya ini masih disuruh bergerak, timurnya juga bergerak. Jadi fase 3 ini adalah hijau awal. Tadi disebutkan ya, hijau awal dari mendekat barat. Sampai sini, ada yang menanyakan? Jadi kalau ada hijau awal, dia dianggap sebagai fase tersendiri. Cuma nanti bedanya, dari fase ketiga ke fase keempat, ini tidak ada intergreen. Tidak ada merah semua. Dari 1 ke 2, nanti ada kuning merah semua. Fase 2 ke fase 3 ada kuning merah semua. Fase 3 ke 4 itu tidak ada kuning, tidak ada merah semua. Karena dari barat itu hijau terus begitu. Dari arah timur dia diminta berhenti, beberapa detik kemudian dia disuruh bergerak. Oke ya. 1 2 tidak ada 1 2 ada intergreen, 2 3 ada intergreen, 3 4 tidak ada intergreen. 4 ke 1 ada intergreen. Nah, artinya dari fase 3 ke fase 4
ini disebut hijau awal. Jadi barat mendapatkan hijau duluan beberapa detik. Baru nanti disusul timur. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau Anda lihat, ini dari timur itu dalam semua fase belok kirinya disuruh terus. Ini yang disebut sebagai belok kiri jalan terus. Nah ini bedanya undang-undang lalu lintas sebelumnya. Undang lalu lintas sebelumnya itu defaultnya itu belok kiri itu jalan terus, defaultnya, kecuali dilarang. Kalau sekarang belok kiri jalan terus itu tidak boleh, kecuali disuruh. Tahu kan maksudnya? Ya, Halo? ini kalau ada kayak penandanya gitu Pak. Ya. Jadi prinsipnya gini, kalau tidak ada disuruh belok kiri jalan terus, Anda harus berhenti. Anda harus ikut lampu. Kalau zaman dulu, belok kiri itu jalan terus, kecuali dilarang. Tahu maksudnya? Atau masih bingung? Paham Pak, paham. Paham ya? Jadi defaultnya itu kalau undang-undang lalu lintas yang dulu, itu belok kiri itu jalan terus, defaultnya begitu. Kalau undang-undang lalu lintas sekarang, belok kiri itu nggak boleh jalan terus, kecuali disuruh. Kalau tidak ada disuruh belok kiri jalan terus, Anda jangan belok kiri, pasti ditilang, gitu ya. Perkara dari belakang Anda ngelakson-ngelakson, ya itu urusannya yang ngelakson, dia ngerti undang-undang lalu lintas nggak? Gitu. Kebayang maksudnya ya? Nah ini beberapa perubahan-perubahan paradigma sebenarnya. Undang-undang lalu lintas sekarang ini lebih mengutamakan pejalan kaki. Jadi pejalan kaki itu mendapatkan prioritas paling tinggi di undang-undang lalu lintas. Jadi hati-hati terhadap pejalan kaki. Dia mempunyai prioritas paling tinggi. Itu bahasanya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Coba. Tidak ya. Jadi ini terkait dengan fase ya. Jadi ini fase yang pertama itu untuk mendekat dari arah selatan. Belok kiri dari arah timur, suruh jalan. Fase 2 dari arah utara, belok kiri dari arah timur, suruh jalan. Fase 3 untuk dari barat, belok kiri dari timur tetap jalan. Fase keempat itu untuk barat dan untuk timur. Jadi nanti Anda akan melihat kondisi yang terlawan dan kondisi yang terlindung. Ini contohnya kan dibikin contoh yang lengkap gitu ya. Oke, kalau nanti Anda melihat kondisi existing, maka Anda mesti melihat nanti fase-fase ini. Anda harus lihat. Bagaimana cara survei fase, mau tidak mau Anda harus setidak-tidaknya 2 orang. Anda harus amati. Jadi yang dapat hijau itu dari arah mana gitu ya. Catat nanti. Gerakannya seperti apa? Berapa detik? Kemudian hijau berikutnya lagi untuk arah mana? Berapa detik dan seterusnya. Nah, untuk melihat merah semua berarti urutannya nanti dari hijau ke merah. Jadi dari yang awalnya hijau dapat merah dan awalnya merah dapat hijau itu Anda lihat nanti. Nanti ada orang yang berdiri di titik itu. Jadi yang awalnya hijau dapat merah nanti ngasih tanda sudah merah. Gitu kan? Nanti yang di posisi merah kemudian hijau nanti melihat kapan hijaunya. Jadi kan Anda dapat merah semua. Kalau kuning kan kapan? Jadi nanti Anda melihat hijau itu untuk pergerakan yang mana dan urutannya seperti apa. Untuk melihat merah semua berarti dari urutan yang berikutnya begitu ya. Anda masih cek gitu. Itu cara surveinya. Setidaknya 2 orang untuk melihat kapan dari dari hijau ke merah dan satu tempat itu dari merah ke hijau. Itu ada jumlahnya biasa. Nah itu semuanya merah. Nah nanti Anda ada di sini.
ada isi di sini. Ini WH itu waktu hijau. WAH ini antar hijau, berarti ini berarti merah semua plus kuning. Nanti Anda taruh di sini. Ini, sorry, di sini. Anda taruh di sini. Kalau Anda diminta menghitung kondisi existingnya. Kalau sekarang contoh ini diminta untuk menghitung waktu yang cocok. Ini agak beda ya. Nanti kita lihat seperti apa. Sampai sini, ada yang ditanyakan? Nah, nanti ada waktu siklus. Waktu siklus ini berarti nanti waktu hijau ini Anda tambahkan, hijau, Anda tambahkan, ditambah dengan waktu antar hijau. Ini waktu siklus. Jadi kalau bahasanya kalau dari sini dapat hijau, begitu, sampai nanti dari selatan ini dapat hijau lagi. Jadi dari dia hijau, Anda start stopwatch itu, sampai tunggu nanti si barat itu nanti hijau lagi, itu adalah waktu siklus. Berarti itu adalah hijau itu ditambah dengan antar hijau. Ya, nanti diisikan di sini. Kalau kondisi existing. Oke, sampai situ ya. Fase dan waktu sinyal. Berikutnya lagi adalah geometri. Seperti ini harus Anda ukur, Anda sketsa. Kemudian kalau ada lin-lin begitu, ada lacur-lacur, ya Anda harus gambar dan ukur lebarnya. Kemudian juga peruntukan. Lacur itu untuk pergerakan mana? Biasanya di sini ada marka. Ya, ada marka. Nah, ini Anda harus gambarkan. Karena kadang-kadang nanti misalkan ini belok kanan di sini, kadang-kadang lacur paling kanan itu nanti kadang-kadang dikhususkan untuk belok kanan. Berarti kalau Anda lurus, ya jangan menggunakan lacur paling kanan, begitu ya. Kalau begitu nanti Anda ditilang. Lacur kiri ini, contohnya lacur paling kiri ini, berarti ini untuk lurus dan belok kiri. Kalau Anda mau lurus, ada di sini boleh, begitu. Nggak masalah. Ini juga sama ini. Padahal ini dibilang belok kiri jalan terus. Jadi ini harusnya markanya ini nggak boleh untuk lurus ini. Yang timur tadi, timur ini kan betul ya? Halo? Iya. Ini kayaknya salah marka ini. Jadi timur ini kan belok kiri jalan terus kan? Artinya kalau belok kiri jalan terus itu lurusnya nggak boleh ada di sini. Kalau nanti lagi merah kan lurusnya ngeblok di sini, kan nggak boleh. Bayang ya? Yang Mbak. Ya, sudah. Prinsipnya gitu. Hati-hati aja. Ini kayaknya ada sesuatu yang nggak pas ini. Itu yang namanya contoh, biarin aja lah ya. Nah, ukurannya tinggal dipasang di situ. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Nanti ada praktikum loh. Kalau ada yang tanyakan silakan. Oke ya. Berikutnya lagi berarti kondisi dari apa ini? Apa ini istilahnya ini? Layoutnya ini. Utara lingkungannya apa? Ada komersial, Kim itu pemukiman, AT ini berarti terkontrol itu apa ya? Lupa saya. Terbatas. Aksesnya terbatas. Ya. Aksesnya dibatasi. Jadi tidak ada sesuatu yang mengganggu, kira-kira gitu. Aksesnya terbatas. Nah kemudian ini Anda lihat di sini atau saya perlu buka ini ya, saya perlu share dulu sebentar. Saya perlu share di sini. Mana ya? Ini. Share? Sudah, Pak. Share ya. Nah, sebentar. Ini mau ngomong apa ini? Mau ngomong Kim dan seterusnya itu kan? Terusnya ada di sini.
Oke. Kondisi arus. Fase. Tadi fase sudah merah. Isyarat. Pendekat. Oh, ada di sini ya. Tipe lingkungan. Kalau ada ketemu. Di halaman 120 Pak kalau nggak salah. 120 ya. Kalau scroll up, scroll down ini kadang-kadang susah. 120. Ini dia. Mana? Di bawahnya Pak. Nah itu Pak. Nah, itu dia ada tinggi rendah ini ya saudara. Iya. Ini kadang-kadang. Baca juga saudara. Nah, ini dia. COM untuk komersial, KIM untuk mengganti untuk akses yang terbatas. Kemudian penentuan hambatan samping, yang ini yang tinggi, rendah, sedang. Sorry, tinggi, rendah. Cuman ada tinggi dan rendah ini, dia hanya begini. Disebutkan di situ penentuan hambatan samping itu dilihat dari terganggu atau tidaknya arus pada saat dia bergerak. Pada tempat masuk dan keluar simpang, apakah terganggu atau berkurang akibat adanya aktivitas samping, misalkan menaik turunkan penumpang, mengetem angkutan umum, berjalan kaki, berdagang kaki 5, dan seterusnya. Kalau dilihat secara visual bahwa dia terganggu, katakan tinggi, kalau tidak rendah. Cuman begitu dia, tidak seperti di ruas. Kalau di ruas harus dihitung. Ingat ya, kalau di simpang, Anda tidak perlu menghitung seperti di ruas. Karena kalau di simpang cukup dilihat saja pada saat dia mendapatkan hijau itu, pergerakannya itu terganggu atau tidak. Kalau dia terganggu, sebut aja langsung tinggi. Kalau dia tidak ada yang mengganggu itu ya rendah. Begitu. Sampai sini ada bertanya kan? Jadi kategorinya cuma 2, tinggi atau rendah. Tidak ada sedang. Oke ya, saya balik ke tadi. Ada tadi. Attachment-nya gimana? Share. Udah ya. Nah ini dia. Sudah terlihat? Terlihat? Cek. Terlihat Pak. Ya, oke. Oke. Coba tahu nggak terlihat kayak tadi. Yang tinggi rendah, kemudian median ada atau tidak begitu ya. Dari timur dan barat nggak ada median ya, berarti tidak begitu ya. Utara selatan ya. Kemudian kelandaiannya di sini ada naik turun nggak? Tidak ada data ya, dianggap aja datar. BKIJT berarti belok ke kiri jalan terus. Ada atau tidak? Yang ada hanya dari timur ya. Ini ada timur. Kemudian jarak kendaraan parkir yang pertama. Jadi di kaki ini nanti ada kendaraan parkir, nanti jaraknya ke sini, ke apa ini namanya stop line ini. Ada keterangannya, nanti tinggal dibaca ya. Nah, kemudian nanti kita menetapkan ada lebar pendekat atau disebut dengan L, ada juga lebar masuk, lebar pada garis sentini, LM ini lebar masuk, ada lebar belok kiri jalan terus, dan lebar keluar. Nah, ini nanti kita teruskan di pertemuan berikutnya ya. Tolong dibaca dulu. Nanti setelah ini kita akan membahas form selanjutnya. Begitu? Ada yang bertanyakan? Cukup Pak. Cukup ya? Oke, cukup. Mudah-mudahan saya itu hari Kamis itu ada pagi itu ada harus yang dikerjakan. Mudah-mudahan selesai sebelum kuliah. Mudah-mudahan bisa selesai ya. Saya harus melakukan sesuatu.
Nanti kalau selesai ya kita kuliah ketemu. Kalau nggak selesai nanti saya infokan. Ya, kira-kira gitu. Oke, tolong dipelajarin, dibaca. Nanti kalau ada yang tanyakan silahkan. Kalau tidak ada yang tanyakan, saya cukupkan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu. Nah ini juga minggu depannya lagi itu tanggal merah ya. Tolong nanti dibicarakan lagi apakah mau hari Selasa jam segini. Kalau masih berbenturan ya cari hari yang lain, saya diinformasikan ya. Kalau saya yang nyari saya susah nanti kapan nyarinya. Ada kan yang punya jadwal, ada yang tahu nanti komunikasikan dengan prodi. Tapi sebenarnya hari Selasa siang itu sama prodi dikosongkan, tidak ada jadwal tetap di situ. Yang ada adalah jadwal pengganti sebenarnya. Begitu saja. Sampai ketemu Kamis. Mudah-mudahan saya bisa selesai tepat waktu sebelum itu. Begitu saja. Terima kasih. Sampai jumpa dan tetap sehat. Terima kasih Pak. Amin. Terima kasih Pak. Baik, Pak. Terima kasih Pak waktunya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak, terima kasih.